Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum ngomong ke yang lain-lain, saya mau memastikan dulu deh SMA 4 apa ada masalahnya, terus udah mulai harus nyusun artikel, nggak usah mikir dulu kelompok, setiap orang berusaha untuk menemukan artikelnya masing-masing, nanti bisa menyusunnya sendiri gitu ya. Untuk kalau udah semua bisa nyusun masing-masing artikel kelompok mah gampang ya, bisa disusun gitu ya. Karena kebetulan kalian sedang mengajar, maka baiknya hari ini dipastikan ketemu semua yang mau disusunnya. Terus kendalanya ada di mana, terus apa yang bisa kita buat gitu ya, supaya nanti waktu yang berjalan terus teman-teman nggak kebingungan gitu ya. Baik, kita awali pertemuan ini dengan sama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk semuanya ya, tugas-tugasnya, pekerjaannya, ya semuanya ya dikasih kesehatan, kemudahan, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke ya, mudah-mudahan semua lancar karena setiap kita pasti punya urusan masing-masing. Saya sengaja ngeblok setiap Jumat, jadi seolah-olah seperti tagihan gitu ya, ada kewajiban untuk paling tidak, karena teman-teman juga nggak menyampaikan apa-apa yang udah di lapangan, apa-apa yang mau dikerjakan gitu ya. Tapi pas ketemu Jumat lagi, oh iya ini sudah akhir Oktober ini, ya kan? Tinggal 1 bulan lagi, apa nih yang progres teman-teman mau buat? Kalau daily praktek mah pastinya setiap pagi juga, setiap hari habis capek lelah waktu kita dipakai untuk persiapan praktek ngajar. Tapi di samping itu juga ada tagihan yang nunggu gitu. Kalau nggak disambi dari sekarang, beres praktek ngajar, kayak capek gitu ya. Tahu-tahu waktunya habis, artikelnya juga belum jadi gitu ya, lama lagi. Apalagi kalau udah kocar-kacir grupnya. Udah, kalau udah PPK udah selesai, biasanya kemana-mana ya. Yang satu kemana, yang satu kemana, nggak ada lagi tempat ngumpul gitu. Jadi tempat ngumpulnya sekarang. Oke, silahkan ketuanya sampaikan, kamu ngajar udah berapa kali gitu kan. Terus apa yang kepikiran kamu buat artikel kamu sendiri itu apa? Ya setiap orang laporan. Di sini ya udah ada 5 orang ya. Yang lain yang belum masuk silahkan suruh masuk. Mulai dari Arifal silahkan, nanti lanjut ke yang lain. Oh iya Bu, mengenai SMA 4 ya Bu ya? Ya mengenai kamu lah, kamu kan Oh kamu udah ngajar berapa kali, terus kamu kepikiran tuh mau buat artikelnya yang mana, apa PTK, apa eksperimen, apa yang lain, terserah. ya Bu, Terus saya mengenai sarankan yang gampang ya PTK sebenarnya, silakan. ya Bu. Jadi saya itu udah ngajar 5 kali lah Bu, 5 kali itu sendiri. Terus saya juga udah kemarin tuh baru 1 kelas sih Bu yang buat nyiapin instrumen gitu. Instrumen apa observasi gitu Bu. Ya, terus kalau apa kan artikel itu kan per grup ya Bu ya? Per 5 Enggak, orang, ini 5 mah orang. bukan. Ini mah kamu sendiri. Kamu mau nulis artikel apa yang kepikiran buat kamu tulis jadi peneliti? Oh ya Bu, kalau untuk pribadi itu ke PTK sih Bu, lebih ke apa judulnya itu meningkatkan hasil apa keaktifan Bu, meningkatkan keaktifan siswa gitu. Pelajaran apa, di kelas apa? Pelajaran PAI Di kelas apa? meningkatkan hasil belajar, meningkatkan keaktifan siswa mengenai pelajaran PAI Bu.
Coba susun judulnya. Pakai apa? Kan harus PTK mah harus ada solusi tindakan yang dibuat oleh kita. Ya Bu, Sama ya, yang lain sambil dengan ambil nyusun judulnya. Ayo, ya Bu. apa yang Jadi judulnya itu apa, meningkatkan pakai Kak, apa? Pakai apa? Kan tadi itu belum masalahnya udah ada keaktifan, tapi solusi tindakannya menggunakan apa? ini menggunakan metode metode problem solve, apa tuh namanya tuh, problem ini Bu, solve learning ya Bu. Berarti kamu selama pertemuan kemarin nggak dalemin juga tuh ya PBL ya. Saya pikir ini yang kemarin PBL kok nggak ada yang nanya Bu PBL itu apa. Padahal di sini ada kakak kelas kamu loh yang juga Ya ngebahas Bu, PBL. Kamu nggak nanya Kak artikelnya dulu ada di mana ya Kak, bisa saya baca nggak gitu, bisa minta tolong nggak? Oh berarti saya udah ke ini, kok nggak ada ya si rival katanya kan mau pakai PBL, apa dia udah baca gitu. Kamu nyebutin judulnya aja keliru. Artinya emang kamu nggak ini ya, nggak dalami lagi setelah pertemuan kemarin ya? oh ya Bu, saya belum sempat dalami lagi Bu. Jadi langsung ini aja, langsung apa kemarin tuh, langsung dicoba aja Bu gitu. Jadi belum sempat Nah nanya-nanya. kalau udah dicoba berarti udah baca-baca dong teorinya itu apa, langkahnya Ya, bagaimana. jadi kemarin tuh saya teknisnya kayak membuat diskusi kelompok gitu Bu, membagikan apa soal. Jadi orang yang melakukan praktek tanpa teori sebenarnya ya kayak orang mau menunjukkan sebuah perbuatan tapi nggak ada dasarnya gitu. Kebayang kan? Ya Bu, Malah orang filsafat tuh bilang katanya orang yang praktek tanpa teori itu sebenarnya gila. Ya gila, kenapa ya, apa yang mau dipraktekin secara logika akalnya aja dia nggak tahu gitu, nggak dalemin, dia cuma dengar katanya sih kayak gini, tapi praktekin ini. Berarti kan ketika mempraktekkan tuh sebenarnya ada tahapan-tahapan yang sudah ada secara teoretikalnya. ya Itu Bu, hati-hati ya. Ini saya juga mengkhawatirkan karena teman-teman tuh pasif banget gitu ya, di grup nggak ada yang nanya, yang perempuan kayak yang laki kayak nggak nanya Bu. Sebenarnya saya pengen buat tapi bingung gitu kan, itu lebih baik tuh. Saya bisa 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 respon dengan orang yang mengatakan gitu. Tapi kalau ngomong enggak, apa dia bikin apa enggak juga saya nggak tahu gitu kan. Tapi kok perasaan saya nggak enak gitu ya. Ini kan waktu terus berjalan gitu. Kalau mereka tidak menentukan apa yang mau mereka kerjakan, mereka akhirnya saling menuntut semudah-mudahnya dalam hidup. Itu tadi kan Bu artikelnya cuman 2 ya Bu, pakai gitu lagi kan, itu udah tahu, udah kita sepakati ketika pertemuan pertama ya bahwa memang setiap kelompok itu harus buat laporan 2. Tapi ketika kamu mikirin itu 2 tapi kamu sendiri nggak ngerjain apa yang paling mudah yang kamu kerjakan, kamu nggak akan ketemu. Saya kasih contoh ya, kenapa saya bilang gampang. Ketika kamu Arifal itu pilih aktivitas, maka bisa saya arahkan ketika PTK-nya kamu kalau aktivitasnya pakai instrumen ini. Tapi sambil aktivitas ngajar juga, tes juga hasil belajarnya. Karena di dalam ngajar pasti ada evaluasi, tes juga hasil belajarnya. Itu sudah 2 artikel. Ya kalau kamu paham, tapi kamu satu pun nggak coba, jadi nggak nanya gitu ya, jadi akhirnya nggak akan ketemu gitu ya. Jadi ini ya Bu. bayangan-bayangan saya akan sama ke teman-teman yang lain juga gitu bayangannya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Oke ya, sebenarnya sini Pak Dol juga PBL tuh, tapi nggak ada yang nanya ya Dol ya, jadi kita diem aja gitu. Padahal kalau kamu nanya bisa diarahkan, bisa diinfokan, nih bukunya ini baca artikelnya ini, PBL tuh langkahnya ini gitu kan, bisa saling bantu sebenarnya. Oke ya, sekarang Rival, saya nggak akan lepas kamu ya sebelum kamu menemukan judulnya, sebelum kamu tuliskan. Yang lain semua Ya sama Bu, ya. Selain yang lain semua buka on cam. Kalau yang SMA 4 ya khususnya ya, silahkan ambil kertasnya. Saya akan catat apa yang akan kamu kerjakan dan apa yang sudah kamu lakukan. Biar kamu tuh kebayang yang saya harus kerjakan tuh apa ya gitu. Nah gitu. Terus Arifal, saya tanya lagi ke kamu ya. Eh, apa yang di bayangan kamu sebenarnya sehingga kamu
tidak mencari tahu tentang secara teori langkah-langkah PBL itu apa. Terus kamu nggak berpikir untuk nyusun judul PTK gitu, apa yang kebayang oleh kamu sebenarnya? Silakan. Ya Bu, apa tadi tentang PBL ya Bu ya. Jadi itu memang saya belum sempat mencari apa teorinya. Saya tanya Terus lagi, kenapa belum sempat, boleh tahu? ya karena mungkin lebih disibukkan saat kegiatan ngajar ya Bu ya. Kan saya kan megang 3 kelas gitu, jadinya kelupaan lah Bu. Belum sempat baca-baca lagi. Jadi kemarin baru coba itu aja, baru coba langsung apa praktek ininya Bu. Dia belum Ya nggak terlalu masalah. mendalami lah. Oke. Kalau untuk ngajar, tak ada masalah. Jadi guru juga nggak pakai apa-apa juga, asal bisa ngomong di kelas pasti bisa ya. Insya Allah bisa gitu. Ya Bu. Tapi ketika aku punya jadi guru bertujuan, tentu kamu akan beda sama orang gitu. Kalau yang ngajar biasa-biasa ya biasa aja. Apalagi kamu PPL seharian penuh, terus kamu ngerasa capek Bu seharian sampai sore gitu kan, ditambah lagi malamnya harus ngecek dan lain sebagainya. Ya kalau kamu begitu ya akan seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Sampai selesai juga ya begitu gitu, nggak akan jauh beda. Tapi kalau kamu berbuat paginya kita PPL sampai seharian, malamnya harus nyusun teori, nyusun instrumen, paginya kita praktekin, ya kamu akan punya yang beda gitu. Itu ya. Jadi teman-teman, saya tahu benar pasti ini akan melelahkan ya. Tapi kalau kamu tidak lakukan hari ini, kamu mau lakukan kapan gitu. Ya, jadi harus punya apa namanya? Punya visi juga gitu. Bahwa saya PPL harus bisa menghasilkan, karena toh PTK udah saya pelajari waktu kuliah. Terus evaluasi sudah saya pelajari waktu kuliah, metode media sudah saya pelajari, tinggal dibuka ulang, dibaca ulang, gitu kan. Nah, jadi apa tadi yang mau kamu angkat? Mapel PAI. Terus kelas berapa? Itu kelas ini Bu, MIPA 3. 12 MIPA 3. Terus materi apa? Materi kodo dan kodar. Terus masalahnya apa tadi? Aktivitas siswa. Iya Bu, Aktivitas siswa. keaktifan sih Bu. Keaktifan. Terus ininya apa solusinya? Solusinya menerapkan metode problem based learning. Oke, sekarang kita akan masuk ya. Kalau kamu udah punya masalahnya keaktifan siswa, solusinya PBL ada di sekolah itu, maka kan saya sudah bilang instrumennya siapkan, terutama ketika PBL itu apa yang kamu berikan, langkah-langkahnya. Berarti kamu harus tahu apa namanya langkah-langkah PBL, langkah-langkah problem based learning. Ya, langkahnya apa aja secara teori harus tahu, minimal teknisnya harus tahu, dipelajari itu. Ya lengkap Ya Bu. dibaca. Kalau mau hari ini tanya secara garis besarnya nanti kalau masih ada Fadol bisa sharing sama Fadol. Kalau nggak salah Fadol ambil PBL. Habis langkah-langkahnya, biasalah kelemahan kelebihannya itu teoritikal ya harus tahu. Yang berikutnya, kamu harus menyiapkan alat evaluasi juga ya. Alat evaluasi yang bisa mengukur keberhasilannya. Terus yang terakhir, kamu juga mengukur keaktifan. Nah, ini saya kalau alat evaluasi saya titip dulu ya, di post dulu. Tapi untuk PTK pribadi kamu adalah judulnya jadi apa? Coba susun sendiri. Ya Bu.
Coba sekarang langsung lihat di layar. Saya sharing layar nggak deh? Itu saya sharing di layar ya. Udah sharing belum? Udah Bu. Nah, udah. Kalau udah berarti kamu membaca. Apa judulnya? Ya. Judulnya meningkatkan Mm-mm. keaktifan siswa Mm-mm. kelas 12 MIPA 3. Kalau tempat di terakhir aja. Terakhir. Oh ya buat terakhir ya. Mm. Jadi meningkatkan Mm-mm. keaktifan siswa Mm-mm. dalam pelajaran Langsung pendidikan. aja melalui Ya. apa? Oh, melalui metode problem based learning di apa kelas ya Bu ya? Mm-mm. Apa dulu? Oh di apa tadi pendidikan Mapel. ini ya? Mapelnya Oh ya, 20. meningkatkan keaktifan siswa melalui metode ada mata pelajaran. Kalau mau ditambahin panjang kayak nah, Ya, kalau ini. di kelas 12. MIPA 3 meningkatkan SMAN 04. Itu ada berapa kata itu? Kalau 20 lebih harus dibuang. 1, 2, 3. 20 lebih Bu. Nggak boleh ya. Kalau judul itu nggak boleh lebih dari 20. Berarti harus diapakan? Dibuang. Harus dibuang ya Bu. Nah, dibuang itu harus cari yang tidak bermakna, yang maksudnya dibuangnya jangan sesuatu yang substansi. Ah, ini keaktifan dibuang ya, jangan. Itu hal yang inti. Mana yang bisa dibuang? Yang dibuang itu yang ini apa? Mungkin yang ini ya Bu ya, yang pada mata meningkatkan keaktifan siswa mata pelajaran learning pada mata pelajaran Quran Koda di kelas apa ya yang dibuang? Meningkatkan dan siswa metode ini Bu, pada Bu. Ya, terus apa lagi? Pada doang mah kamu bacanya jadi gimana? Terus apa Ayo Bu. lagi? Nggak apa-apa. Terus ntar kamu baca Ya, ulang Quran lagi. Koda di kelas. Kota Bogornya dibuang Bu. Terus apa lagi? Ya, terus learning banyak baik materi kode dan kode mungkin dan ya Bu. Matikan materi kode kodar Terus apa lagi? di kelas 11 ada 11 MIPA mata pelajaran PAI kode. Oh, mungkin segitu aja Bu. Udah berapa? Berarti nggak berapa kata? 1, 2, 3. Plus 7. 20 Bu. Masih 20, nggak boleh. Harus kurang dari 20. Kurang dari 20 ya Bu. Mana yang dibuang? Dengan keaktifan sering PAI kode Mana yang dibuang? kelas 12 di kelas 12 MIPA. Nah, ya pelajaran buat yang lain nih perhatikan. Jadi saya nggak ngulang lagi. Kalau ada judul seperti ini, substansinya, makanya kalau kamu sering baca artikel, kamu nggak akan kerepotan ya. Kamu baca artikelnya kurang kali ya, nggak apa-apa. Dari sekarang kan nanti PBL tuh baca-baca artikel. Tapi kadang-kadang artikel juga nggak memperhatikan ini ya, tergantung dari mereka biasanya apa. Kalau meningkatkan keaktifan siswa melalui metode PBL, ya, ini udah wajib ada.
nggak boleh hilang, ya kan? Karena ini substansinya. Nah, ini mata pelajaran, materi, ya kelas itu sebenarnya bisa dibahas di dalam ketika bab metode penelitian ya. Ini penelitian tempatnya di sini, kelas ini, itu udah kesebut, boleh hilang ya. Tapi kalau misalnya kamu mau masukin ke jurnal yang di situ ngejual pendidikan Islam ya, maksudnya ada label di situ yang skupnya adalah pendidikan Islam, maka mapel PAI-nya nggak jangan dibuang ya. Tapi yang dibuang materinya buang semuanya. Segini. Jadi cuman meningkatkan keaktifan siswa melalui metode problem rationing pada mata pelajaran PAI. Nah, ininya dihidupkan lagi misalnya pada mata pelajaran PAI. Terus ini di kelas ini bisa dibuang semua ini. Nanti dia akan muncul di metode tempatnya. Ini kan termasuk tempat kan di kelas Ya, Bu. 11 MIPA ini SMA Kota Bogor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kata itu bisa kebuang dari situ. Jadi yang hidup yang mana? Yang ini aja. Mata pelajaran PAI sampai sini. Nah, itu ya, Pripal. Ya, Bu. Judul kamu adalah ini. Nih, saya tulis. Nah, sekarang kamu ambil besok. Kamu mau ajar lagi kapan? Saya ngajar lagi kalau di kelas MIPA ini ya, Bu ya, MIPA 3 itu hari Kamis, Bu. Nah, besok kamu konsultasikan RPP-nya, evaluasinya, sama instrumen keaktifan dan instrumen observasinya. Ya, lengkap. Cari Ya, Bu. ya. Ini judulnya harus saya save. Jadi saya akan ikutin kamu progresnya ini. Di samping kamu ngajar. Kalau ngajar mah ikutin guru pamong aja dah gitu ya. Saya nggak akan ikut-ikutan. Kali saya dengerin aja apa kata guru pamong. Kamu ngajarnya bagus apa enggak. Ikutin aja. Kalau kata guru pamong sebenarnya benerin gitu ya. Ya, Bu. Yang penting ketika ngajar bawa instrumen. Ini kuncinya. Jadi kuncinya PTK. Ketika kamu ngajar tuh nggak cuma bawa RPP. Kamu bawa instrumen kayak gitu ya, meningkatkan keaktifan siswa melalui metode problem based learning pada mata pelajaran PAI. Apa yang harus kamu bawa? Nah, ini kamu secara teorinya pahami PBL-nya ya, bawa alat evaluasi, instrumennya ya. Ya, Bu. Terus bawa instrumen keaktifan. Satu lagi, kamu kelas masuk bawa instrumen observasi pembelajaran. Evaluasi, boleh berikan di tes. Ya, free test. Free test. Indikatornya sama kan, tentang menjelaskan kode, menjelaskan kodar gitu kan. Ya, Bu. Cuma bedanya, kalau bisa PG ya, PG. Biar gampang isinya, PG. Ya, Bu. Pakai Google Form boleh. Kalau mereka pada pegang handphone ketika kuliah, ketika pembelajaran pegang handphone nggak mereka? Boleh pegang handphone nggak? Boleh menggunakan handphone nggak? Boleh, Bu, itu. Pegang handphone. Kalau boleh, sesuaikan. Sesuai yang di situ memang menuntut ini RPP, instrumen pretest posttest, keaktifan. Ya, ini kan udah ada ini. Di buku yang saya sharingkan ke teman-teman kan ini udah ada. Tinggal dicek yang Yang keaktifan sama observasi pembelajaran.
Kamu kan tinggal bikin RPP sama pretest posttest. Ini kan kerjaan kamu kalau ngajar kan, harus ada RPP, alat evaluasi. Ya, Bu. Jadi sebegitu. Ya, ini rival ya. Saya anggap rival sudah punya proyeknya sendiri dan saya nunggu dalam 2 minggu ini harus ada progres minggu ini ya. Setiap minggu saya tanya progresnya. Ya, Bu. Kalau kamu mau konsultasi ya silakan aja di WhatsApp grup itu kan hanya WhatsApp di kamu ada cek-cek. Oke, lanjut ya. Sekarang kamu cari PBL mumpung masih sambil nunggu PBL. Ya. Ya, saya ada Padahal bisa sharingan kalau ada sama waktu ya. Udah ini dulu ya. Padahal ada nggak bisa? Ada. Boleh ceritakan pada PBL itu kayak apa? Kamu berkaitan dengan PBL itu apa? Silakan. Saya tentang problem solving, Bu. Problem based learning. Iya, Bu. Benar mirip, Pak. Apa bedanya PBL sama problem solving? Ini beda. Bisa tahu nggak? Kalau nggak, kita nggak usah bikin pusing Padol deh. Ya, Padol bikin aja dah. Apa namanya? Tadi apa? Problem solving, Bu. Ya udah, silakan coba gimana problem solving. Ya, problem solving itu langkah-langkahnya waktu kamu ngajar tuh sebenarnya gimana? Biar nanti teorinya kamu kasih potongan soft file-nya, apa namanya? Soft file langkah-langkah kamu share nanti. Atau artikel kamu publish di mana? Artikel publish di Fikrah, Bu. Enggak di itu ya, enggak di Iceteli. Bukannya di International Conference. Ada di itu cuma pakai bahasa Inggris, Bu. Kamu sebenarnya di Fikrah apa di Iceteli? Kan kemarin tuh Icetli itu kan habis setelah wisuda kalau salah, Bu, itu adanya. Jadi saya pakai yang pertama yang skripsi itu dikirimnya ke jurnal Fikrah. Itu, Bu. Oh iya. Sebenarnya di Fikrah Icetli. Kamu bayar berapa di Fikrah? Di Fikrah bayar 300, Bu. Pakai via transfer apa? Yes. Via transfer, Bu, sama Pak Andri. Oh, atas nama? Andri. Atas nama Pak Fahmi. Oh, Pak Fahmi. Oke. Ya, Bu. Oke lah, makasih ya. Baik, ya, Bu. Lanjut. Apa itu? Apa tadi? Problem solving, Bu. Cerita. Gimana waktu ininya ngajarin? Sebenarnya kalau problem solving sendiri itu langkah-langkahnya sebenarnya gampang aja gitu. Kita tinggal buat kayak semacam awalnya itu games. Jadi ini langsung ke yang pas ujian aja ya, Bu ya. Nggak apa-apa ya, Bu. Nah, pas ujian praktek PPK itu bikin games. Jadi gamesnya itu pakai kertas, dibikin 2, misalnya materinya itu kurban dan akikah. Nah, salah satu kertas itu diisi dengan materi, misalnya dengan pertanyaan gitu seputar tentang kurban dan akikah. Nah, nanti kelompok itu udah bikin pertanyaan. Nah, nanti setelah itu kertas itu sama gurunya itu dilempar ke siswanya. Nah, siapapun kelompok itu yang kena, itu dia yang bikin pertanyaan, dan nanti ada juga yang ngejawab kelompok lain. Jadi nanti setelah itu jadi satu pertanyaan sama jawabannya, baru dievaluasi ke anak-anaknya. Itu, Bu. Berarti sebenarnya di mana titik problem solvingnya? Titik pemecahan masalahnya
Itu tadi di games itu mereka itu menjawab pertanyaan, kemudian mereka itu memecahkan masalah itu sendiri dari pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya udah dibuat sama mereka. Jadi pemecahan masalahnya itu nanti dijawab sama kelompok lain gitu Bu, sama kelompok itu sendiri gitu Bu. Pemecahan Oke, masalahnya di situ Bu. boleh kasih bocoran dikit contoh soalnya kayak gimana? Masih ingat? Ya, Ada Bu, begitu ada, ya. bentar Bu. Iya. Itu emang ya namanya juga saling sharing ya, udah lewat terus bongkar-bongkar nggak apa-apa, mudah-mudahan ini namanya semua manfaat Padol ya. Ya Bu. Ini aja. Oke ya, yang lain sambil di chat ya, saya nunggu chatnya judulnya. Ya yang lain-lain. Ini Zulkifli itu di chat aja judulnya, nanti kita bahas. Ntar ya Bu, saya cari dulu ya Bu. Ya kebayang dong waktu itu ngasih judul, ngasih itu apa, ngasih pertanyaannya. Nah ini ada di sini Bu. Misalnya ini tentang yang kemarin sih, yang tentang penelitian skripsi. Di sini ada jelaskan hukum bunga bank di Indonesia dalam Islam beserta dalilnya misalnya gitu Bu. Jadi ntar mereka menyelesaikan sendiri pertanyaan ini tuh sebenarnya udah dibikin sama mereka. Jadi nanti tinggal dijawab sama kelompok lain gitu Bu. Jadi saling sharing gitu Bu di kelas itu. Jadi pemecahan masalahnya langsung di kelas tuh. Jadi mereka ketika nyusun pertanyaan itu dilengkapi jawaban nggak? Udah dilengkapi jawaban Bu. Jadi mereka udah ada jawabannya. Mereka yang buat pertanyaan, mereka yang buat jawaban. Iya, gitu Bu. Jadi ntar jawabannya mereka nyari sendiri yang kelompok lain ini Bu, gitu. Jadi pemecahan masalahnya sama mereka, gitu. Nanti gurunya berperan, gitu Bu. Kalau misalnya ada yang kurang dibantu, gitu Bu. Sama nggak Arifal Fajri kamu melakukan yang kamu maksud PBL? Agak samanya itu saat ngebagiin kertas Bu. Jadi kalau saya itu menyiapkan kertas terus dibagi kelompok gitu Bu. Jadinya saya tuh nyiapin pertanyaan nih, misalnya tentang apa hikmah dari kodo gitu, hikmah kodo dan kodar ke kelompok 1 misalnya gitu. Terus pertanyaan apa, dalil misalnya, nanya dalil kodo dan kodar itu ke kelompok 2 gitu Bu. Nanti mereka jadinya, di kelompok mencari jawabannya. Iya Bu, jadinya saya tuh menyuruh mereka untuk berhitung gitu kan. Misalnya yang kelompok 1 sama kelompok 1. Itu teknis pembagian kelompoknya ya? Ya, teknis pembagian kelompoknya. Jadi nanti gitu, mereka mendiskusikan dari masalah yang kamu berikan. Ya, mereka berdiskusi, lalu saya kan ada perwakilan yang ngambil kertas itu ya Bu ya. Terus sama saya itu disuruh apa ya, kayak suit gitu Bu. Disuruh suit, nanti yang kalah tuh presentasi duluan gitu Bu. Oh, itu untuk menunjukkan siapa yang akan lebih dulu presentasi. Oke ya, jadi kelihatan bisa yang penting sebenarnya titik intinya adalah di pertanyaan-pertanyaannya itu merupakan problem nggak gitu kan? Dia belajar dari sebuah masalah tidak gitu. Kalau bisa masalah yang diberikan adalah masalah yang sifatnya kontekstual, itu yang lebih penting. Terus kalau yang dari Padol itu karena dia problem solving, jadi punya problem dia sudah menyelesaikan lebih dulu ya Padol ya? Iya Bu. Jadi dia bikin soal, lalu dia bikin jawabannya langsung ya? Iya Bu. Soalnya dia apa, cara nukar soalnya diapakan? Jadi kayak di kertasnya itu dikasih tulisan itu pertanyaan sama jawaban Bu. Terus jadi ntar dilempar ke kelompok gitu Bu, sama saya gurunya dilempar. Jadi saya ngebelakangin mereka terus dilempar gitu Bu.
Nanti yang dapat pertanyaan siapa, yang dapat jawaban siapa gitu, Bu. Oh, itu lebih kepada itu ya, make a match ya, tapi apa bukan make a match sebenarnya. Menyocokkan ya pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang udah disiapkan. Ya, Bu. Oke. Ya banyak teknis ya sebenarnya, hal itu nggak masalah. Yang penting prinsipnya itu problem solving, ada masalah, ada jawabannya. Ada problem based learning, dia belajar dari masalah yang diberikan. Oke ya. Jadi prinsipnya udah bisa, silakan aja. Sedangkan soal itu kan untuk kegiatannya ya, kegiatan pembelajarannya. Ketika soal itu ya tetap diberikan sesuai dengan capaian pembelajaran, di indikator yang dicek lagi. Oke, lanjut ya. Di sini siapa yang mau sharing lagi yang sama 4? Yuk, siapa? Saya mau nyimak, ayo. Ada, ayo yang mau sharing apa yang terbayang yang mau dikerjakan? Ya, baru satu, baru Arifal. Yang lain mana? Ada yang mau coba nggak? Walaupun Bu, saya belum ada, tapi saya mau kepikiran ini, itu jauh lebih baik daripada diem. Bingung nanti, kali sampai subuh nanti. Ayo, siapa dulu? Mau coba siapa? Saya kepikirannya ini apa ya, Buya atau apa gitu ya. Ayo, mana lagi? Siapa yang mau coba? Oke, silahkan. Kamu udah berapa kali ngajar, terus apa yang kepikiran oleh kamu? Silahkan. Muhammad Zulkifli. Baru masuk kemana emang, kemana Muhammad? Oke, kamu 3 kali. Oke, terus masih banyak kan, bisa kesempatan lainnya ya insya Allah. Apa yang kepikiran yang mau kamu lakukan? Sekalian kamu ambil. Terus, emang kenapa di kelas yang kamu lihat itu kok minatnya kurang apa gimana? Hmm, kurang perhatikan, kurang memperhatikan. Terus materinya apa? Kelas berapa? Materi apa? Oke. Hmm, terus mau pakai apa tuh solusinya? Kalau mau digunakan tindakan. Hmm, Oke. Kalau saya sih kalau kamu ngangkat minat, lebih baik ke CTL. Karena kan minat itu kita akan interest kalau itu ada hubungan dengan kita, ya kan? Kalau nggak ada mah nggak ada. CTL kan belajar yang kontekstual, jadi yang sesuai dengan keseharian siswanya. Artinya kita punya materi, dia punya sisi kehidupan, mana materi ini yang cocok di kehidupan dia, di mix kan gitu. Jadi dia akan minat apa itu contoh-contohnya, apa itu dalam hal ketika apa namanya case-case-nya gitu ya atau apalah ya ketika menghidupkan atau konteks kesehariannya gitu, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, dikasih masalah misalnya. Oke, ini bisa ya, jadi berarti kamu polanya sama kan dengan si apa Arifal, udah bisa dong ya. Jadi kamu harus nyiapin apa nih kalau kamu mau ngajar sekaligus mau PTK. Kamu mau PPK tapi sekaligus PTK. Kalau PPK doang kan kamu nggak bawa RPP doang kan sama soal kan? Oke.
Terus kalau mau PTK berarti harus nyiapin apa? Instrumen apa? Tadi soal udah. Penilaian apa? Observasi aja, karena kan observasi, minat kan, minat belajar. Terus apa lagi selain instrumen observasi minat, ada lagi instrumen apa? Observasi apa? Itu kamu ngajarnya harus diamati juga. Observasi apa? Kegiatan pembelajaran sama. Kan ngajar pakai CTL itu gimana sih langkah-langkahnya? Berarti ada kegiatan observasi pembelajaran sama ya. Observasi pembelajaran, instrumen keaktifan. Minat belajar, ada kegiatan pembelajaran. Tapi soal ini tetap kalau bisa ada pretest, gunakan pretest. Ya untuk mengukur siklus awalnya tuh pretest gitu. Nanti ngajar 2 kali itu, jadi post-testnya doang gitu. Cukup sekali aja. Jadi ini harus 2 kali masuk di kelas itu, ada 2 data. Makanya cari materi yang 2 kali pertemuan tuh diselesaikan ya. 2 kali pertemuan di situ. Kalau kamu nyusun judul, gimana judulnya? Mm-mm. 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 Ada berapa kata tuh? Nah, kalau bisa jangan kan? Jadi kamu sembunyikan IPS-nya aja sama sekolahnya. Nanti itu ketemu di metode. Jadi judulnya ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Belasan. Meningkatkan minat belajar melalui metode kontekstual teaching and learning pada mata pelajaran PAI. Kayak gitu. Nih udah saya nunggu progres kamu. CTL langkah-langkahnya kayak apa? Udah tahu CTL langkah-langkahnya gimana? Artikel artikel apa PTK apa bahas metode? Enggak, maksudnya waktu semester 6 mata kuliah apa? Oh, yang PTK. Udah proposal kamu. Ya sekarang coba praktekkan ya, jangan supaya itu bisa jadi sesuatu yang kepake ketika kamu praktek. Hmm. Jadi kuncinya gitu, kunci PPK sambil PTK tuh begitu. Praktek ngajar sambil melakukan penelitian. Berarti kita ngajar yang nggak hanya bawa RPP sama soal, tapi juga nyiapin instrumen. Nah ini harus ada temen nih. Yang ketika observasi pembelajaran, ini gantian aja sama temennya. Suruh nilai. Kalau guru pamongnya nggak ada. Tapi kalau kamu mau coba minta tolong guru pamong juga boleh ya, izin ke guru pamong mau latihan sekaligus PTK gitu aja latihan, karena kamu nggak usah ngerasa diri wala gaya PPL hari itu enggak. Mikirnya gini, kamu mau belajar yang pasti kekurangan ya biasalah, namanya juga orang baru, namanya mau praktekin aja gitu, mumpung kesempatan lagi ngajar gitu, ngomong aja sama guru PPL-nya, siapa guru pamongnya ya. Jadi jangan takut, jangan merasa, duh takutnya kelebihan gitu kan. Enggak, masa ilmu masa kelebihan ya. Kalau ilmu ya enggak kelebihan. Kalau praktekin ilmu itu bukan bukan sesuatu yang buruk gitu ya, malah bagus. Oke, silakan. Ya Zulkifli gitu ya, berarti polanya sama tuh.
Yang lain silakan, siapa yang mau nyoba lagi? Ayo, masih baru 2 nih. Waktunya nanti keburu habis. Ayo, yang lain. Mau siapa? Saya nggak menunjuk nih, biar aja. Bu, saya Bu coba Bu, gitu kan. Ayo, yang lain. Masih bingung. Ayo, ini masih ada siapa tuh? Ada di sini itu kan ada Rifanza, Hasan, Pika, apa lagi? Si Sarah mana si Sarah? Rival cari tuh temennya yang belum masuk. Ayo yang lain. Bu, saya dong, Bu. Iya, siapa? Hasan Kurniawan. Hasan. Sok Hasan, gimana? Yang pertama, Bu, apa namanya? Dalam Berapa kali ngajar? ya belajar itu kita kan dibagi-bagi, Bu ya. Jadi saya kebagiannya tuh kelas 11 bertiga tuh sama Adit sama Sarah. Karena kelas 11 tuh banyak agenda, Bu. Jadi kita di kelas tuh cuma 3 kali pertemuan, itu juga tim teaching, Bu. Nggak apa-apa. Terus nggak masalah. Terus lanjut. Jadi kamu Iya, kira-kira terus bakal dapat ngajar berapa kali lagi, materinya apa? kemarin disuruh sama Pak Momo, Bu, disuruh bikin modul per bab. Jadi satu orang bikin modul per bab. Terus ngajarnya tuh Pakai apa? belum tahu. Kenapa? Modulnya disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bukan sampaikan, disuruh bikin, Bu, disuruh bikin modul. Ya, kamu nyimpan apa? Buatnya dalam bentuk apa modulnya? Oh, dalam bentuk file, Bu. Ya, filenya apa? Word, apa PPT, apa? Word. Dalam bentuk Word. Iya. Terus setelah itu kamu ada jadwalnya kapan? Belum tahu sih, Bu. Soalnya minggu depan tuh mau ada praktek dulu. Praktek apa? Praktek penugasan. Kayak gimana penugasannya? Jadi kemarin tuh terakhir ngajar tuh kita disuruh apa? Bukan disuruh sih, kayak ngelanjutin program yang program guru Pamong bikin, Bu. Jadi Kayak apa itu? penugasan bikin rancangan apa namanya? Buat materi dakwah gitu, Bu. Oh. Jadi ntar minggu depan tuh kayak perform gitu buat siswa. Pakai Jadi apa? buat ngajar. Pakai apa? Ini dakwahnya, materi dakwahnya. Pakai ceramah, Bu, kayak penugasan buat siswa maju ke depan gitu, ceramah. Kamu terlibat nggak di situ? Enggak, Bu, paling terlibat cuma observasi doang, apa kayak ngeliatin siswa. Sebenarnya ya, itu bisa dibuat tahu. Jadi ketika proses itu kan lebih dari seminggu kan? Lebih dari 1 kali pertemuan kan? Iya. Ada berapa kali pertemuan kira-kira? Kayaknya 1 kali pertemuan doang, Bu. Untuk materi dakwah, maksud sekali pertemuan nggak mungkin. Oh, 3 kali. Iya kan? Karena dia kan harus dikasih materi dulu, lalu dikasih penugasan, gitu kan? Lalu ketemu lagi, dia menyampaikan hasil penugasannya kan? Iya. Jadi itu sebenarnya kalau kamu jeli ya dari awal tuh saya udah tahu tuh ada materi itu gitu. Untuk bedah artikel. Itu tuh bisa kamu kerjakan ketika awalnya itu ya kamu ngangkatnya hasil belajar PAI ya, materi dakwah tadi. Jadi pertama nilai draft konten dakwahnya itu udah siklus 1. Terus nanti ketika perform itu siklus 2 gitu kan, dinilai lagi. Pakai apa cuma caranya? Itu kan metode praktek. Ya kan? Jadi meningkatkan hasil belajar PAI dengan metode praktek pada materi apa? Apa materinya tadi? Ada dakwah, tabligh sama khutbah. Judul materinya langsung begitu? Enggak, itu judul materi.
kelas kelas itu ya. bab Tapi kalau 4 di itunya, di silabusnya judulnya apa? silabusnya judulnya itu Bu. Judulnya Di apa tadi? silabus maksudnya. Mm-mm, mm. Dakwah, tabligh, terus apa lagi? Oh ini meningkatkan apa sih? Ya Bentar. nggak mungkin kalau di judulnya dakwah tabligh gitu, pasti apalah gitu. Kamu cek gerak. Di materi silabusnya itu masuk ke judulnya apa? Ya bentar. Ya, walaupun ketinggalan tapi bisa kompon sama gurunya. Sambil nanya ke Zulkifli sama Arifal, udah ada RPP-nya belum? RPP udah ada Bu, yang kalau yang materi kodonan kodar mah ada. Oke, kamu kirim di grup ya. Ya Bu. Kalau Zulkifli udah ada belum materi ini? Kamu sekarang Arifal materi RPP, kalau bikin soal udah belum Arifal? Soal untuk apa post test dan itu evaluasi Tes. sih belum Bu. Hmm, Cuman kalau belum. untuk bikin apa PR gitu ada. Coba kamu tulis-tulis dulu PR-nya. Kasih aja ke Word-nya, nanti saya koreksi. Ya Bu. Zulkifli ada RPP-nya juga enggak? Menghidupkan nurani. Oke, Hasan, tadi sampai mana? Materinya apa di silabus itunya? Tertulisnya apa? Menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Ya udah itu, tapi kan terlalu panjang kayaknya di sana nggak akan ketemu ya. Jadi itu satu. Itu kan posisinya sekarang ada di mana? Sudah berlalu apa tinggal sekali lagi ketemu? Tinggal sekali lagi ketemu Bu, Kapan itu? minggu depan. Hari? Hari Senin mulai insya Allah kalau jadi. Oke ya. Kamu akan ada di situ enggak? Insya Allah kayaknya ada deh Bu. Ya kamu ditugasin guru di situ enggak untuk ngamatin? Sebenarnya nggak ditugasin, nggak bilang ibu pamong, guru pamongnya. Tapi kamu boleh Jadi kalau masuk. kita boleh. Ya sudah itu aja kamu pakai dulu ya. Jadi apa tadinya? Tapi kamu ceritakan dengan guru siapa Bu Nina? Bu itu apa Pak Hasan? Bu Halimah Bu. Bu Halimah. Oke. Coba ya. Jadi itu hasil belajar aja kamu angkat. Tapi kamu memang kamu akan ngajar di tempat lain lagi nggak terkait dengan kayak gitu? Itu kan satu kelas kan, baru satu kelas. Di kelas lain ada juga materi yang sama. Kelas lain materi yang sama Bu. Jadi kelas 11 itu ada 9 kelas. Kelas 1 sampai kelas 11 9. Jadi kelas semua kelas itu materinya sama. Oke. Tapi itu semua guru yang ngajar ya? Iya, kemarin ngelanjutin dari guru. Kamu yang ngajar apa kamu ngelanjutin dari guru? Jadi kita yang ngajar, terus nanya-nanya ke murid tuh apa-apa sama kita merhatiin guru juga Bu. Oh nanti kamu akan ngajar di kelas yang lain dengan tema yang sama? Iya. Jadi ngeberesin bab ini dulu. Oke, bisa aja hasil belajar PAI. Tadi kan apa namanya?
dengan menggunakan metode praktek ya. Karena kan itu praktek tabligh kan. Iya. Menggunakan metode aja praktik. Terus karena judul itunya panjang, apa namanya? Judul apa tadi temanya? Judul silabusnya Menebarkan menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Nah, ini bisa kamu, ini mah di dalam ini ya, nanti metode ya, di judul mah nggak usah. Nanti hasil belajarnya tentang ini, menggunakan metode praktik. Nah, yang nilai, kan tetap ada hasil belajar, kan ada tes ya. Tapi kamu tesnya bukan tes tulis, tesnya tes praktek. Ini. Observasi ya Bu. Jadi gini sih. Kemampuan ya Bu jadinya. Jadi gini, udah biarin aja itunya mah. RPP kan tetap ada. Soal pretest post testnya, kamu kan nggak pakai post test pretest ya, biarin aja gini. Soalnya menggunakan yaitu tadi pertama apa namanya, konten dakwahnya. Membuat konten dakwah kan isinya apa aja tuh, rubrik, berarti kamu bikin rubrik, tahu nggak rubrik? Kayak kita mah standar penilaiannya, rubrik penilaian konten dakwahnya. Jadi konten dakwah tuh harus ada unsur apa aja di situ, hadisnya kayak apa, ayatnya gitu kan. Nilai sama kamu cek, minta itu kan berkelompok, minta isi apa, jawaban-jawaban mereka tuh hasil siswanya. Itu kamu ngomong aja sama Bu Halimah, nanti bisa minta dibantu kan untuk bisa mendapatkan data terkait ya tadi konten dakwahnya dari anak-anak itu. Kan mereka biasa soft file mungkin dikasihnya ya, minta soft file-nya. Terus nanti dinilai tuh apa, atau Bu Halimah menilai rubrik konten dakwahnya enggak? Kalau dia mau menilai dakwahnya isinya bagus apa enggak tuh ukurannya apa? Kamu nanya juga tuh, ngobrol sama guru kayak gitu. Apa ukurannya bagus dakwah apa enggak, yang disampaikan oleh siswa ukurannya apa? Kemarin tuh ukurannya tuh ini Bu, yang kalau yang saya perhatiin tuh jadi dakwah, tabligh sama khutbah tuh beda-beda. Terus kalau dakwah tuh kayaknya ada konteksnya tuh menyampaikan tapi mengajak. Kalau tabligh tuh menyampaikan aja dalam kebaikan tapi nggak mengajak konteksnya. Terus kalau tabligh tuh tadi itu apa? Kalau khutbah ini menyampaikan dengan bahasa baik atau apa? Dengan menggunakan syarat-syarat Bu, gitu konteksnya. Apa syaratnya? Syarat dan rukun khutbah. Jadi kalau syarat dan rukun khutbah tidak dilaksanakan, maka khutbah itu nggak sah. Setiap siswa punya tugas beda-beda ya. Ada yang bagian tabligh, ada yang bagian dakwah gitu. Iya Bu. Berarti, jadi yang pertama kan soal dari isi kontennya ya. Ini mah definisi ya berarti. Tapi di definisi nanti akan kelihatan kalau dia ke bagian dakwah seperti apa konten isinya ya. Iya. Dia menyampaikan secara bilisan prakteknya. Bilisan Bu. Oke, misalnya atau apa sih, tampilan lah ya, performance ya. Oke, nanti ini pertama kamu harus buat rubrik penilaian ya kalau konten dakwahnya.
Ini juga sama, ketika praktek dia harus juga buat rubrik penilaian praktek. Nah, tanya Bu Halimah kalau penilaian praktek nilainya kayak apa? Udah kemarin-kemarin. Sisa kelasnya kamu juga kan yang ininya ya. Ini tuh makanya kalau kayak gini teh diobrolinnya harus jauh-jauh sebelum kita sekarang nih. Ini kan udah pertengahan nih sebenarnya. Kamu bisa nggak ngobrol-ngobrol lagi? Kan Senin ya, besok Sabtu. Kamu Sabtu udah susah ya. Udah nggak Tapi bisa. nggak tahu sih Bu, Senin Kenapa? jadi apa enggak? Karena sebenarnya selain Senin ada lagi hari Selasa hari lain-lain. Masa iya sih Ibu ngajar 9 kelas hari Senin semua? Ada lagi Bu, ada lagi. Jadi Oh, seminggu itu tuh 9 kelas. ada 9 kelas dengan materi yang sama kan? Sebenarnya enak gitu. Kalau yang asal tadi tahu ya, rubrik penilaian karena kan kamu hasil belajar itu pasti dites. Nah, tesnya kan ini ada tes lewat isi rubriknya, dites dulu nyusun kontennya, yang kedua dites lagi nanti menyampaikan isi konten itu kan. Baik yang Iya. berupa dakwah, khutbah ataupun tabligh. Tapi ketika mereka menyampaikan, tugas kita sebagai guru harus bisa nyusun yang namanya rubrik penilaian. Ya. Ya, ini termasuk rubrik penilaian. Misalnya waktu performance apa yang dinilai, misalnya intonasinya, atau apalagi iramanya, atau apalagi penampilannya, atau apalagi nada suaranya, gitu kali ya. Apa yang Ya dinilai? mungkin cuma bonus kali Bu. Penilaian, ya penilaiannya bonus itu. Bonusnya apa? Iya kalau kata Ibu tadi, dari intonasi bicaranya sama gaya bicaranya, mungkin itu mah jadi penilaian bonus bagi siswanya Bu. Terus yang isinya, yang konten ke iniannya, intinya apa? Intinya tuh dakwah tuh kita ceramah harus ada kata ajakan. Kalau khutbah intinya dalam menyampaikan ceramah itu harus menggunakan rukun dan syaratnya kayak sholawat, doa, dan lain-lain. Kalau tabligh tuh menyampaikan dalam kebaikan. Jadi tabligh itu kayak misalnya hanya menyampaikan aja, tapi dalam kebaikan gitu Bu. Oke, contoh ini misalnya dakwah ya. Beda kan antara dakwah atau misalnya udah disamakan lah, mau dakwah mau tabligh atau apa gitu kan. Misalnya satu aspek yang dinilai apa, mengajak kan semuanya juga ya, atau menyampaikan kebaikan misalnya kan. Terus yang kedua, dalam jika dakwah, bukan usah jika, sebenarnya dipisah karena kan dia hal yang berbeda sebenarnya ya. Iya, Kecuali hal yang dari yang berbeda. sama. Misalnya kalau ini menyampaikan, terus selain udah tuh, kalau ini kan cuman apa namanya, tabligh kan, Tabligh menyampaikan kebaikan. menyampaikan aja kan, menyampaikan kebaikan. Terus yang kedua yang bonusnya tadi, kalau dia menyampaikan di lisan, menyampaikannya menarik. Iya. Kan? Menarik itu kan harus diterjemahkan. Misalnya menyampaikan dengan bahasa yang komunikatif misalnya, ya kan? Kalau nggak Ya komunikatif, Bu. misal ini Mas, nanti kamu cek aja ke Bu Halimah. Bu Halimah kalau nilai itu biasanya pakai apa, kayak apa? Nanti kamu tinggal ngembangin lagi. Tambah lagi misalnya menyampaikan dengan intonasi suara gitu kan, intonasi jelas, turun naik nggak datar. Semua ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa supaya kita itu nggak mungkin baca namanya kan. Terus yang berikutnya misalnya kayak penampilan, ya dia penampilannya apa, nanti di sini tinggal dinilai apa baik gitu kan, apa cukup gitu kan, misal ya, apa kurang, terserah ya. Per kelompok itu kamu, ini namanya rubrik seperti ini, paham ya? Jadi ini cara menilai rubrik. Ayo kirim kanan. Ini apa tadi, kurang misal di sini ya. Nah, kalau yang tabligh tinggal ditambahin aja, dia menyampaikan kebaikan, terus di bawahnya ada unsur mengajak kepada kebaikan, ditambahin aja gitu. Ya.
Kalau khutbah ditambahin lagi, ada sholawat, ada baca ini gitu ya. Kamu buat sendiri, Iya. bisa. Kamu bisa neruskin yang seperti ini contohnya. Ya, nanti Bisa kalau Bu, insya Allah bisa. nanti ini observasi minat belajarnya nggak usah, orang kamu kan nggak pakai itu. Kamu hanya hasil belajar di sini. Instrumen observasi kegiatan pembelajarannya harus ada. Ya, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, itu ada instrumennya. Jadi judulnya apa, Hasan? Ini Hasan. Jadi judulnya meningkatkan Ini hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar PAI dengan menggunakan metode praktek. Nanti di dalamnya baru pada materi, menebar, bla 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 bla. Kalau di sini mah gini aja dong. Kalau di judul besar ya, nggak Iya. harus detail sebenarnya. Kalau di artikel mah garis besarnya aja. Sebenarnya ini menarik kalau mau dibahas satu-satu ya, karena itu udah 3 aja udah lumayan. Nah makanya yang sisanya karena nggak cukup waktu, Hasan udah tahu ya, berarti Hasan harus menerjemahkan ini ya. Nah, nanti pas praktek ya, ambil aja data prakteknya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya Iya, Hasan Bu. buat ini aja dulu, buat alat penilaian. Terus ketika guru ngajar, kamu ikut masuk, ikut mengamati. Jadi kamu bisa menilai, ada nggak unsur-unsur dakwahnya, ada nggak unsur berapa poin unsur tabliknya gitu kan? Jelas apa tidak kejelasan tabliknya. Misal di sini yang menyampaikan tendensi penampilan suara komunikatif ya udah, itu udah jelas deh. Terus saya kirim ke grup kamu ya. Kayak saya kalau udah lewat sejam nggak kuat dah. Jadi harus dilanjut yang lain sama 4 nih. PTK. Bahan PTK. Hari ini sebenarnya mau ngomongin apa sih di grup, saya juga lupa deh. Saya punya utang ngomong apa, bukan utang sih sebenarnya. Yang lain siapa? Ada yang ngechat nggak? Nggak ada. Pika nggak ada Pika. Siapa lagi? Siapa sih namanya tuh? Yang lain-lain pada kemana? Yoga siapa? Yoga. Iya Bu, sudah dikabari Bu. Oh, pada kemana? Belum ada kabar. Siapa? Sarah, Prayoga. Yang belum berarti sini siapa? Rifanza. Zulkifli udah. Aditya. Pika sama siapa lagi sayang? Pika apa yang udah kamu siapin? Pika judulnya apa? Ada Bu, buat yang artikel buat yang sendiri ya Bu. Kalau saya sih rencananya ini Bu tentang motivasi belajar, Kamu ngajar tapi udah metodenya berapa role playing. Kamu ngajar udah berapa kali? Udah berapa kali ya? Ya kamu yang ngajar, nanya berapa kali ya? Udah lumayan sih Bu, lama dari beres itu Bu, beres PTS langsung ngajar 2 hari setelah PTS. Iya, jadi ada berapa kali ngajar? RPP kan bisa dihitung berapa Udah kali. 2 minggu ya masih. Terus kamu ngajarnya berapa kali? Masuk kelasnya berapa kali? Udah sekitar 5 minggu. 5 kali. Ya, nanti disusun juga ya ininya. Apa namanya? Ya, yang tadi, contoh-contoh yang tadi. Kalau enggak nanti kalau pikir cuman, Bu, ini yang individu ya. Kayak niat nggak niat gitu. Padahal mah kamu teh tinggal sedikit lagi bekerja lebih dengan lebih hati-hati gitu ya. Ya, itu bisa sampai ya, jangan, kalau kamu ngerasa berat, insya Allah berat. Kalau kamu merasa tertantang untuk mau ngerjakan, insya Allah bisa. Ya.
Itu Ibu punten mau bergantung nanya. kepada. Iya, Ibu mau nanya silakan. boleh, Bu? Silakan. Saya kan niatnya mau pakai metode yang role playing ya, Bu. Mm-mm. Terus mereka saya suruh praktek gitu, Bu, bikin short film. Role playing apa? Materinya apa? Materinya yang itu tentang menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Hmm. Terus nanti mahasiswanya diminta untuk apa? Jadi kan diminta mereka bikin short film gitu. Saya bagi 4 kelompok. Jadi ada kelompok yang foya-foya, kelompok ria dan sum'ah, terus kelompok takabur sama kelompok hasad. Nah, mereka bikin short film, Bu, tentang materinya itu. Nah, yang mau saya tanyain, nanti saya bikin itu juga ya, Bu, lembar penilaian prakteknya sama lembar observasi selama kegiatan pembelajaran ya, Bu? Yang mau diangkat apanya? Minat, apa hasil? Motivasi belajar. Sebenarnya fokusnya ke motivasi nanti. Ketika beres ngajar pakai tadi ya, mau bikin video, kayak mau bikin apa, mereka mau peranin apa, segala macem gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu cuma ngambil data, motivasinya kalau untuk penelitian. Tapi kalau untuk ukuran ngajar ya evaluasi hasil belajar ya tetap harus ada. Tapi kan yang dinilai bukan bagaimana mereka berperan, memerankan itu, karena bukan bahasa Indonesia kan mata pelajarannya. Tapi yang mau adalah bagaimana mereka memahami materi itu, gitu. Sehingga ketika ditanya hasil belajarnya, entah itu esai, entah itu pilihan ganda, entah itu studi kasus, mereka nganalisis suatu persoalan, itu yang kamu nilai. Gitu, Neng. Bukan menilai praktek ya, bukan. Kan beda konteksnya dengan yang si Hasan. Kalau Hasan kan prakteknya itu memang praktek terkait dengan menyampaikan materi tadi. Yang menyampaikan itu praktek tabligh, dakwah, dan apa itu tadi? Khutbah. Karena kan kalau khutbah kan selain tahu teorinya kan bisa dipraktekkan khutbahnya kan sebenarnya. Tapi nanti kan ketika mempraktekkan khutbah pertanyaannya juga sama kalau diangkat hasil belajar. Kalau mau diingatkan lagi ya, mau ditegesin lagi terpisah kan. Kalau praktek mah dinilai di proses kan. Iya. Secara kelompok apa individu, Hasan? Kelompok. Dibaginya secara kelompok, iya, tapi kelompok. Terus majunya individu. Terus mereka nyampein apa? Kelompok. Iya, biasanya gitu. Itu untuk diproses sebenarnya. Sama kayak Pika. Nanti yang tadi apa, berpoya-poya dan lain sebagainya, itu kegiatan proses di kelompok. Nanti kalau penilaiannya Hasan juga kalau mau nambah, kalau tadi kan Hasan nilai praktek ya, ditambah lagi sebenarnya kalau mau tes tulis kayak tentang makna tabligh, tentang rukun khutbah, tentang mana dakwah, itu boleh. Tes pilihan ganda boleh ya. Yang menurut saya gampang diisi oleh siswa pilihan ganda lah kalau untuk tes post tesnya gitu. Pika, nanti Pika bisa bikin 2 kalau hasil belajar, kalau mau ngangkat hasil belajar. Tapi intinya sebenarnya kamu mengangkat hasil belajarnya yang pertama doang, yang terakhir doang, tes akhir. Tapi kalau siswa ketika melakukan keterampilan proses melakukan kegiatan di proses itu apa nggak dinilai? Ya dinilai kan, kasihan masa nggak dinilai. Itu juga dinilai waktu mereka menyampaikan perannya, video pendeknya itu. Apa nanti yang mau dinilai sama kamu di video itu? Ya kamu pikirin dah. Apa yang harus ada di video itu, unsur-unsur yang masuk. Hikmahnya kah misalnya kan? Atau contoh dari konteksnya sesuaikah gitu misalnya. Ya. Ada 2 sebenarnya, makanya kalau satu jalan lalu kamu ngambil datanya tidak hanya hasil belajar. Kalau hasil belajar udah otomatis kan, namanya kita ngajar pasti ngetes hasil belajar kan. Misalnya hasil belajarnya tadi tentang pengetahuan dakwahnya,
pakai teori kan, nanti tesnya individu, pilihan ganda. Itu ada datanya, itu udah satu data, udah bisa bikin judul yang lain. Atau pas penilaian praktek, ya itu udah satu data gitu ya, udah satu judul lagi. Kalau kamu memang ambil itu gitu, konsisten. Pertemuan 1, pertemuan 2. Udah 2 pertemuan aja sebenarnya PTK. Tapi untuk membandingkan, kan pertemuan 1 hasilnya dibandingkan dengan pertemuan 2. Mau hasil kayak mau minat, mau motivasi, terserah. Nanti yang pertemuan 1 itu dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya saya sarankan ada pretest tadi supaya kita tahu kondisi awal. Misalnya kalau tentang rukun khutbah dia udah tahu belum kondisi awal itu sebelum dikasih materi, tahu rukun khutbah apa enggak gitu. Kasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi nanti kelihatan pretest tuh dapat nilai berapa, post testnya 2 kali itu, 2 kali pertemuan juga itu dia dapat nilainya berapa gitu. Udah selesai segitu aja dulu. Nanti baru kita obrolin lagi tahap berikutnya. Jadi setahap demi setahap kerjanya, nggak langsung blek jadi artikel, enggak. Ya kamu kayak gini prosesnya. Kamu ke kelas, nanti konsultasi instrumen-instrumennya, nanti udah dapat data-datanya mah tenang. Mau ngerjain minggu depan kayak, mau ngerjain minggu depannya lagi kayak gitu kan. Ya. Tapi intinya datanya udah dapat gitu. Yang repot kan kalau PPL-nya udah beres, terus ngambil datanya belum gitu, materinya udah kelewat, itu yang repot. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke ya, saya nanti coba cek yang RPP-nya Arifal ya. Sekarang saya nggak keburu nih buat sharing ke teman-teman yang lain, Pika juga ya, nanti ini aja di grup aja ya kalau yang SMA 4. Yang lain-lain saya belum sempat fokus ke yang lain. Hari ini sebenarnya mau analisis data, tapi saya kalau ngomong kemana sampai ke langit-langit, terus kitanya masih ada napak ke bumi, malah mungkin ke lumpur-lumpur gitu ya, dalam-dalam ini kan jauh. Jadi lebih baik ya itu saya mau tahu progres perlahan-lahan. Nanti kalau udah jadi mah insya Allah nanti kamu terang gitu. Ketika kamu mau nyusun tahap berikutnya tuh udah kayak apa ya, kamu ngelewatin satu tahap aja dulu gitu ya. Ini pasti berat kalau yang gak biasa, tapi nanti kalau udah diniatin doi dibuat tinggal nambahin doang gitu kan. Mau kamu berkorban, kalau nggak tahu tanya, Bu saya nggak ngerti Bu yang instrumennya yang mana yang mau dipakai, apa yang kayak gini bukan Bu gitu ya. Itu boleh tanya di grup, Bu saya udah bikin soalnya kayak gini, untuk materi yang ini jelasin dulu ya, jangan langsung Bu saya udah bosan kayak gini benar apa enggak, harus dikasih tahu dulu. Soal itu saya baca dari instrumennya, baca dari indikator, berarti cantumkan RPP-nya dan sebagainya. Ya sekarang saya mau cek soal yang Arifal kirim di WhatsApp ya. Di grup ini cukup ya, yang lain saya nggak bisa dengerin dulu, Ripanja dan lain-lain. Baik, kalau sudah, Vika teman perempuan kamu siapa lagi? Selain Sarah? Ada Aziza, Bu. Mana orangnya? Tadi sempat masuk. Bentar, Bu, Terus? saya chat dulu. Oh ya udah, Kayaknya biarin aja. sinyal deh, Bu. Iya, nggak apa-apa. Udah ya, kita cukup dulu ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya memang belum sempat untuk datang ke sekolah, tapi insya Allah dengan mendengar informasi dari teman-teman semua, teman-teman bisa lebih mengoptimalkan lagi ya, dengan berbagai cara yang memperkuat profesi kamu sebagai guru. Kamu bisa ngajar, kamu juga bisa melakukan penelitian. Insya Allah guru yang kreatif, guru yang maju bukan hanya bisa sekedar mengajar, tapi juga berpikir tentang bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas ya. Insya Allah sekarang waktunya berlatih, nanti suatu saat kamu akan menjadi guru-guru yang hebat insya Allah. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kita. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, Fadol semuanya. Ya Bu. Saya tutup.